Baik, izin Pak, terima kasih sebelumnya. Saya Amel dari Metro TV. Pertanyaan saya ada dua Pak. Ini kan ada dua produsen lain ini yang sudah masuk ke penyidikan namun masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Apakah memang masih menunggu bukti lain? Dan yang kedua ini kemarin dari Kejagung juga sudah melakukan pemanggilan untuk melihat bagaimana distribusi dari keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Lalu apakah dari pihak Kejagung komunikasinya bersama dari yang lainnya sinergitasnya oke sejauh ini sudah sampai mana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Amel. Pertanyaannya dua pertanyaan yang kami tangkap. Kami persilakan Pak Direktur untuk bisa menjawab. Terima kasih. Untuk dua produsen yang lain, semuanya bersamaan kita kan, timnya sudah dibagi. Ya kan? Tentunya proses penyidikan ini kan tidak serta-merta langsung disita, tidak serta-merta langsung ditetapkan tersangka. Semuanya butuh proses. Kita membangun konstruksi hukum yang kuat, ya, alat buktinya juga harus kuat sehingga nanti tidak mempersulit JPU pada saat membuat rendak atau penuntutan. Analisa yang dilakukan oleh mereka akan lebih mudah. Makanya tidak ada celah hukum untuk memperlemah proses penyidikan kita atau pembuktian kita. Makanya kita tidak bisa buru-buru, ya, tapi pasti terus berjalan. Ya, tim kami semuanya bergerak bukan hanya dalam proses pemeriksaan saja, tapi juga ke lapangan mencari bukti-bukti lain yang bersesuaian, ya kan, berkaitan dengan perkara ini. Ya, makanya kita sampaikan tadi barang bukti segitu banyaknya, kita mencari dokumen lembar per lembar, ya, kemudian barang bukti lain, hasil produksinya kita cari semuanya, ya, yang berkaitan dengan itu. Makanya kita terus lakukan penguatan terhadap konstruksi hukum yang kita bangun. Kemudian terkait masalah penyidikan dengan pihak kejaksaan, kemarin sudah ditetapkan bahwa proses masalah beras ini diserahkan sepenuhnya kepada Polri. Jaksa membantu untuk proses penuntutannya nanti pada saat proses penyidikan selesai dilimpahkan kejaksaan, kejaksaan akan mengawal sampai dengan ke pengadilan. Saya kira itu. Cukup ya teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi ini menjadi perhatian kita bersama dan teman-teman tentu dapat mengakses atau mengawal kegiatan ini secara baik. Dan kemudian mungkin ada tambahan sebagai imbauan ataupun penjelasan dari Pak Direktur. Silakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada masyarakat tidak usah terjadi panik buying. Memang isu yang muncul di media, di beberapa media itu terjadi kekosongan, ya, mungkin karena rasa khawatir dari para pelaku usaha. Dan kami sudah memastikan kepada Aprindo, ya, retail modern, pasar tradisional melalui jaringan kami Satgas daerah maupun pusat, minta supaya mereka tetap mengisi, ya, dengan catatan perbaikan produksi dilakukan, kemudian barang yang mungkin kemarin sudah terlanjur seperti komposisi belum sesuai, silakan dijual tapi sesuai dengan harga dan isi komposisi tersebut. Ya, artinya kalau kualitasnya medium ya juallah dengan harga medium, tidak dengan harga premium. Ya, kemudian teman-teman Bapanas juga sudah membantu meminta untuk Bulog segera mendistribusikan SPHP-nya mengisi retail modern, ya, supaya tidak jadi kelangkaan. Nah, ini dari kita. Kemudian terkait masalah mesin produksi yang kami sampaikan tadi, kami masih mempersilahkan untuk digunakan untuk memproduksi. Ya, tidak akan mengganggu ketersediaan atau stok pangan kita. Ya, produksi silahkan dilakukan. Nanti kalau sudah putusan ingkrah, baru nanti pengadilan yang akan menentukan apakah nanti ambil alih negara atau mungkin dikembalikan, itu terserah putusan dari pengadilan. Ya, yang jelas tidak boleh mengganggu stabilitas ketersediaan pangan kita, tetap boleh digunakan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Baik, sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya dan ini menjadi perhatian besar Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri serta Satgas.